Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Fresh Juice Jumat 15 Mei 2026 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, seorang legioner dan umat Katolik dari Paroki Tangerang, Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Allah Bapa memberkati kita semua dengan iman akan Yesus Kristus, juga mencurahkan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kesejahteraan dalam hidup kita. Pada hari ini saya sangat bersyukur karena saya dipercaya kembali membawakan renungan audio Daily Fresh Juice. Dan sumber inspirasi renungan hari ini adalah dari bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan Injil yang ditulis oleh Santo Yohanes yang kita baca, dengarkan dan renungkan hari ini adalah sebuah perikop yang mendahului sebuah perikop berikutnya yang berisikan tentang kisah sengsara dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam kutipan ayat pada perikop ini, Tuhan Yesus memakai kiasan tentang sebuah kedukaan atau penderitaan dan serta kegembiraan yang didapatkan setelahnya. Atas bacaan Injil hari ini, kita disuguhkan dua kondisi. Pertama, kondisi iman para murid pada saat itu sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mengalami sengsara, wafat, dan kemudian menggenapi akan kebangkitannya pada hari ketiga. Setiap harinya, para murid selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka sebelum para murid menyaksikan langsung sengsara dan wafatnya Tuhan Yesus, dan pastinya akan membuat mereka terguncang dan berduka, Tuhan Yesus perlu untuk meneguhkan hati dan iman mereka kala itu dengan sabdanya, agar kelak mereka sadar bahwa hal itu diperlukan adanya pengorbanan atau penderitaan yang mendahului sebelum datangnya sukacita. Jadi kalau kita ingat pada saat murid-murid melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, mereka menjadi terguncang dan tercerai-berai. Kemudian mengurung diri dalam satu rumah. Tapi akhirnya Yesus datang lagi. Itulah yang disampaikan pada bacaan tadi. Dan aku akan melihat kamu lagi. Mereka pun akhirnya bersuka cita bahwa sungguh apa yang tertulis dalam kitab suci tergenapi. Refleksi yang kedua. Sabda Tuhan Yesus tersebut masih relevan dengan kehidupan kita di zaman modern ini. Penderitaan, duka memang diperlukan dan memang terjadinya mendahului sebelum datangnya kebahagiaan atau sukacita atau berkat. Penderitaan atau duka sungguh diperlukan untuk sebuah proses pemurnian yang mendatangkan keselamatan jiwa dan rahmat jasmani. Untuk memperdalam renungan hari ini,
aku ingin sharing dan ajak refleksi ya guys. Adakah di sini kalian yang mengalami kesusahan atau kedukaan batin, kedukaan hati, kondisi hidup yang kurang beruntung? Apa pandangan kalian guys dalam menghadapi kesusahan, kedukaan batin, kedukaan hati, atau kondisi hidup yang kurang beruntung tersebut? Untuk sebagian dari kita, mungkin juga aku saat ini, kita merasa bahwa mengalami kesusahan, kedukaan batin atau hati, atau kondisi hidup yang sedang kurang beruntung adalah seperti berjalan sendiri atau bahkan ditinggalkan sendirian. Alone, feel lonely, no hope. Benar-benar rasanya kayak sangat menderita atau bahkan seperti belum melihat adanya jalan keluar. Hari ini ya guys, aku mau secara khusus menyapa kalian yang sedang mengalami kesusahan, kedukaan batin atau kedukaan hati, ataupun kondisi hidup yang kurang beruntung. Aku tahu ini gampang untuk diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Terutama jika hati kita belum menerima dan berdamai. Kondisi menghadapi kesusahan, atau kedukaan batin, atau kedukaan hati, ataupun kondisi hidup yang kurang beruntung memang diperlukan untuk Allah dapat dipermuliakan dan kita mengalami kemenangan. Kemenangan itu dapat berupa sikap batin yang lebih matang dalam iman, pengenalan yang lebih mendalam akan Allah, jiwa yang lebih berserah serta mengandalkan Allah, dan tentunya gak munafik. Di samping ini guys, kita juga pasti mengharapkan dong adanya mukjizat terkabulnya harapan akan rahmat jasmani. Bagi yang hari ini masih dirundung kedukaan, kesusahan hidup, penderitaan, yuk guys, kita ambil serta dalam proses pemurnian untuk memenangkan apa yang Allah janjikan dalam Yesus Kristus. Sama-sama kita percaya esok kan lebih baik dari sekarang. Dan setiap tetes air mata yang jatuh telah Allah perhitungkan, di mana kelak kita boleh menerima kemenangan dan kebahagiaan dari setiap pengorbanan dan penderitaan kita. Kalau di dunia, mungkin tadi ada mukjizat yang kita nantikan, ada hal-hal yang kita tunggu, yang kita dambakan, kesesakan yang kita harapkan pelepasannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan marilah coba bagi kita yang hari ini, termasuk aku guys, rasanya hidup ini kayak pahit banget. Coba yuk, nanti pada saat kita mendapatkan solusi, mendapatkan pengabulan doa, mukjizat, bahkan diri kita pun menjadi pantas bagi Allah. Itulah kemenangan sesungguhnya. Atas derita dan pengorbanan tersebut kita raih, nanti dalam hening kita akan bisa sadar dan merasakan. Iya ya, ternyata ini maksud Allah menempatkan kita dalam situasi tersebut. Dan saat itu sudah tidak ada lagi dan berhentilah semua why yang ada di kepala kita. Kita sadar bahwa penderitaan dan pengorbanan pasti mendatangkan kemenangan, sama seperti Tuhan Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya di salib, yang pada akhirnya bangkit dan naik ke surga dengan mulia. Mari kita berdoa yuk, dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk bacaan dan renungan yang kami terima pada hari ini. Refleksi iman yang kami terima pada hari ini. Gak mudah Bapa. Hari-hari sekarang ini gak mudah. Bagi kami yang jadi korban PHK, bagi kami yang juga gagal dalam berbisnis, bagi kami yang sedang up and down dalam hubungan relasi, baik di keluarga, percintaan, dan apapun yang kami kerjakan saat ini mungkin seperti mengalami kegagalan-kegagalan besar. Ajak kami Bapa untuk bisa meresapi apa yang disampaikan hari ini.
bahwa dibutuhkannya penderitaan untuk mendahului akan kemenangan yang kelak kami akan terima. Kemenangan yang mungkin pada saat kami masih berziarah saat ini, kami berharap mukjizat jasmani akan seluruh harapan dan rintihan hati. Tapi kami juga membuka diri agar kami boleh dimurnikan, kelak kami boleh pantas bagi surgamu Bapa. Kami benar-benar memohon agar jiwa kami tidak diambil oleh iblis, tidak diambil oleh si jahat. Dan boleh Bapa, kami terus berproses dalam pertumbuhan iman, berpengharapan baik, pendewasaan-pendewasaan yang dibutuhkan, pemurnian-pemurnian yang dibutuhkan agar kelak kami boleh menatap wajah-Mu yang agung. Dan di situ kami tidak lagi bertanya-tanya. Dan kami boleh mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Kami percaya kami adalah anak-anak pemenang karena Yesus Kristus telah menang atas maut. Bunda Maria, doakan kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesejahteraan. Serta kita pun dilindungi dari segala yang jahat, terutama iblis, dilindungi dari peperangan, dan semoga tercipta perdamaian, baik di hati kita, di keluarga kita, serta dalam nusa dan bangsa hidup bernegara. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.